Om Swastiastu, Sabe selamat, lingkungan nalatai, salam sujud karena menempang. Perkenalkan, nama saya Hartono, NIM 20.00044, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Carya. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah, yaitu mata kuliah pengantar acara agama Hindu. Di sini akan menjelaskan yaitu tentang prasarana basarah. Yang dimana yang prasarana ini terdiri dari 11 prasarana. Yang dimana di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, sangku. Dalam melaksanakan basarah, sangku biasanya dibersihkan dan diisi dengan beras sampai penuh. Beras adalah simbol keberadaan, hidup dan kehidupan di dunia ini. Dengan perantara beras di samping ia menjadi makanan, beras telah mengandung wahyu, Ranying Hatha Langit dan seluruh manifestasinya. Beras juga sebagai wujud kekuatan kemahakuasaan Ranying Hatha Langit. Yang kedua, beras hambaruan. Beras hambaruan adalah beras yang dipilih sebanyak 7 biji dalam keadaan putih, bening, dan dibungkus dengan potongan kain putih. Bungkus beras hambaruan tersebut ditempatkan di tengah-tengah sangku yang berisi beras tadi. Nah, beras hambaruan 7 biji tersebut sebagai lambang Raja Uju Hakanwang, yaitu 7 perwujudan Ranying Hatha Langit. Yang ketiga, dandang tinggang. Dandang tinggang adalah bulu ekor tinggang yang ditancapkan di tengah-tengah sangku yang berdekatan dengan bungkus beras hambaruan. Dandang tinggang mempunyai 2 warna, yaitu warna putih dan warna hitam. Kedua warna ini melambangkan putih alam kesucian Ranying Hatha Langit, sedangkan yang hitam adalah alam hidup dan kehidupan. Yang keempat adalah giling pinang. Giling pinang adalah sirih, kapur dan pinang yang dibuat sebegitu rupa dengan bentuk kerucut. Giling pinang adalah simbol 3 perwujudan kuasa Ranying Hatha Langit dalam bentuk kesuburan bumi kepada hidup dan kehidupan manusia. Yang kelima, rukun terahan. Rukun terahan adalah rokok. Rokok juga sebagai lambang dari api. Api adalah bagian dari kehidupan manusia, namun penggunaannya dilihat dari segi kepentingannya. Yang keenam, tenteluh. Telur ayam adalah bentuk lambang dari korban suci yang dipersembahkan kepada Ranying Hatha Langit. Untuk menetralisir segala pengaruh buruk yang bisa mempengaruhi hidup dan kehidupan. Yang ketujuh, undus tandak. Atau bisa disebut minyak kelapa. Undus tandak didasarkan pada hakikatnya minyak yang licin dan bersih, sehingga dapat melepaskan dan mengembalikan sesuatu yang kusut dari manusia. Dengan alasan minyak kelapa akan terlihat bersih dan mengkilap bersinar. Yang kedelapan, tampung tawar. Tampung tawar yaitu basarah yang dibuat dari daun kelapa muda yang dianyam sedemikian rupa sehingga digunakan untuk memercikkan air yang telah disucikan sebagai simbol nyalung keharingan belum. Biasa disebutkan air suci kehidupan. Air suci kehidupan ini merupakan sumber anugerah Ranying Hatha Langit yang selayaknya kita terima sebagai bakti kita kepadanya. Yang ke-9, perapen. Perapen atau perapian, yaitu bara api tempat kita membakar kemenyan
atau garu sehingga menyebabkan asap yang berbau harum semerbak mewangi. Asap kemenyan menumbuhkan rasa ketenangan batin kita sehingga memudahkan pikiran kita terpusat kepada Ranjing Hatala. Sebagai hakikat kehendak kita dalam melakukan upacara basarah. Nah, kembang yang ke-10 adalah kembang. Kembang yaitu bunga yang selalu digunakan pada saat basarah dan ditempatkan dalam tangku. Laksana bunga yang harum dan indah, kita akan mendapatkan kasih sayang yang baik pula dari Ranjing Hatala Langit. Yang ke-11, duit singgah sangku. Nah, duit yaitu mata uang yang ditempatkan dalam sangku. Segala sarana basarah akan dilengkapi dengan mata uang yang ada sehingga basarah yang akan kita laksanakan akan terasa damai di hati dan pikiran. Nah, di sini pun ada pula di saat kita pemberkatan atau memercikan behas samberwan atau minyak kelapa itu tadi dengan tepung tawar. Yang utamanya adalah behas samberwan. Nah, di sini jika kita saat melakukan pemberkatan terhadap orang tua, itu cukup saja dengan kita memercikan sedikit saja beras di atas kepala orang tua, cukup dengan menaruhkan saja berasnya. Kenapa? Soalnya ini termasuk misalkan itu pemberkatan itu yang hanya bisa digunakan oleh orang tua. Namun kita bisa saja menerima pemberkatan. Namun jika orang tua yang memberikan kita, nah untuk pemberkatan mereka bisa saja langsung menaruhkan beras, langsung memberikan pemberkatan kepada kita. Bukannya kita tidak bisa memberikan pemberkatan juga ke kita yang muda-muda kepada orang tua, tapi alangkah baiknya kita hanya bisa menaruh beras saja di atas kepala dan memercikan tepung tawar, minyak kelapa tadi, cukup dengan mengoleskan saja tanpa harus kita memberkati orang yang lebih tua dari kita. Mungkin cukup dari situ saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan pramana santi. Om Santi 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 Om Sahe.